Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus mempercepat pembangunan dan juga literasi digital. Belakang ini mulai rame lagi, bahkan di Indonesia ini mulai dicanangkan atau diinikan tentang literasi digital. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi literasi digital ini harus ke banyak segmen usia, bukan hanya anak-anak, orang tua juga itu penting, bahkan segmen yang salah satu yang cukup penting. Media literasi yang baik ya, atau digital literasi yang baik itu adalah bagaimana kita menggunakan itu, memanfaatkan itu demi kemaslahatan kita gitu. Jadi ada imbal balik buat kita gitu. Pada tahun 2015, World Economic Forum menyatakan bahwa terdapat keahlian yang harus dimiliki oleh masyarakat pada abad ke-21 ini. Terdapat 16 keahlian yang dibagi menjadi kelompok besar, yaitu kemampuan literasi dasar, kompetensi, dan kualitas karakter. Dalam kemampuan literasi dasar, manusia tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan literasi baca tulis dan numerik saja, tetapi manusia juga dituntut untuk memiliki keahlian literasi lain seperti literasi ilmu pengetahuan atau sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi sosial budaya. Masuknya literasi digital sebagai keahlian yang harus dimiliki saat ini mengandung konsekuensi logis, yaitu bahwa keahlian literasi digital adalah suatu tuntutan umum dalam menjalankan kehidupan di masa kini. Tanpa adanya keahlian itu, seseorang tidak dapat menjalankan kehidupannya dengan baik ataupun dengan semaksimal mungkin. Mengapa literasi digital itu penting? Literasi digital tidak hanya mencakup mengenai penguasaan kita dalam menggunakan teknologi, seperti keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak ataupun keterampilan dalam menggunakan internet dasar, namun juga mencakup dalam bagaimana kita memahami, melakukan validasi, dan juga menyalurkan informasi yang kita dapatkan dari sumber digital dengan penuh tanggung jawab. Nah, artinya, orang yang memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi belum tentu bisa kita sebut sebagai seseorang yang cakap dalam literasi digital. Dalam literasi digital, terdapat 8 elemen penting menurut Douglas A.J. Bilshaw dalam What is Digital Literacy, yaitu 1. Kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. 2. Kognitif, yaitu kemampuan berpikir untuk menilai suatu konten. 3. Konstruktif, yaitu kemampuan untuk mereka cipta hal yang aktual. 4. Komunikatif, kemampuan untuk memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. 5. Kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Keenam, kekreativitasan dengan pemahaman untuk menciptakan hal baru menggunakan cara baru. 7. Bersikap kritis terhadap berbagai konten. 8. Bertanggung jawab secara sosial. Seseorang yang memiliki elemen-elemen tersebut dapat dikatakan memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Dari penjabaran ini, kita bisa melihat bahwa dalam literasi digital terdapat 2 kelompok dalam keahlian yang dituntut. Pertama, keahlian teknis. Keahlian teknis ini sering dikenal dengan literasi teknologi. Literasi teknologi ini merujuk pada pemahaman mengenai perangkat teknologi digital, termasuk di dalamnya kecakapan dalam menggunakan perangkat tersebut. Yang kedua adalah literasi informasi. Keahlian ini berfokus pada kemampuan untuk memetakan, mengidentifikasi, mengolah, serta menggunakan informasi digital secara optimal. Secara umum, keahlian pada literasi digital dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut ini. Yang pertama, kita bisa menghemat waktu. Yang kedua, kita bisa belajar dengan lebih cepat. Yang ketiga, kita bisa menghemat uang. Keempat, kita bisa menjadi lebih aman saat mencari informasi. Yang kelima, kita bisa selalu up to date dengan informasi yang terbaru. Yang keenam, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak. Yang ketujuh, kita bisa makin saling terhubung satu sama lain. 8, kita bisa bekerja. 9, kita bisa mempengaruhi dunia. Dan 10, kita bisa lebih bahagia. Masyarakat di Indonesia dituntut untuk memiliki kecerdasan bermedia. Hal ini tidak berlebihan, karena Indonesia sendiri berada di peringkat ketiga dalam jumlah pengguna internet terbanyak di Asia.
Adapun pada tahun 2011, pengguna internet di Indonesia naik sebesar 11% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta pengguna menjadi 202,6 juta pengguna. Dalam webinar Siberkreasi bertajuk Mahasiswa Indonesia Makin Cakep Digital, Dirjen Aptika Samuel A. Pangerapan menekankan pentingnya peningkatan perilaku pengguna internet asal Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya, tetapi hal ini kurang dapat tercerminkan dari bagaimana masyarakat Indonesia beraktivitas di ruang digital. Bagi Pangerapan, peningkatan ini harus disertai dengan peningkatan nilai budaya dan etika. Hasil riset yang dilakukan oleh Microsoft sepanjang tahun 2020 diterbitkan dalam suatu laporan yang berjudul Digital Civility Index. Disebutkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang ditinjau dari tingkat kesopanannya. Angka tersebut sukses membawa Indonesia kepada peringkat dengan tingkat kesopanan paling rendah se-Asia Tenggara. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat Indonesia merupakan bangsa yang selalu mengutamakan nilai-nilai budaya serta budi pekerti yang baik. Terdapat beberapa contoh persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan kurangnya kesadaran akan literasi digital. Beberapa di antaranya terdapat pornografi, cyberbullying, kasus penyebaran ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi yang masih marak terjadi di dunia maya. Boleh pinjam bukunya nggak? Boleh, tapi kira-kira lo mau pakai berapa lama ya? Soalnya gue mau pakai minggu depan. Lama atau enggaknya tergantung kamu. Hah? Tergantung gue. Gini aja deh, nama lo siapa ya? Biar gue gampang nanti carinya kalau emang gue butuh. Hana. Oke, Hana. Kalau gitu nanti gue cari lo ya kalau seandainya emang gue butuh lebih cepat. Janji cari aku ya. Iya, oke. Beneran cari aku. Oke. Beneran cari aku ya. Oh ya, Man. Materi kewarganegaraan buat minggu depan udah siap belum ya? Soalnya presentasi kita kayaknya bakal dimajuin deh. Hah, yang bener. Orang gue kemarin ada mau minjem buku, tapi dipinjem sama anak yang namanya Hana. Terus gue lupa lagi nanya kelas mana. Ada yang tahu nggak? Lah, Hana mah resepsionis di bawah. Itu pun lagi cuti. Sebenarnya ada lagi sih yang namanya Hana. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Salah denger kali lu. Ih, bener. Orang dia bilang ke gue namanya Hana. Pas gue tanya ciri-cirinya, rambutnya segini, tingginya agak mungil, mungkin sekitar segini gue deh. Lu tahu nggak, orang yang lu sebutin dari kriterianya emang ada dulu, tapi udah almarhum. Jangan begitulah, yang bener. Dih, ya udah coba aja yuk cek di ruang CCTV, biar sekarang kita tahu kan Hananya yang mana. Ngapain CCTV segala? Ribet amat, cuman gara-gara ginian. Kayaknya ngecek doang nggak apa-apa deh. Buat mastiin aja nggak ada salahnya kan. Jadi yuk sekarang kita ke CCTV. Aja lah. Ini laptop terus ini nggak apa-apa kan ya? Tinggal nggak apa. Gak apa-apa sih, bentar doang. Iya.
Gue coba cari filenya dulu. Lu ketemu si Ana tanggal berapa? Tanggal 23. Terus jamnya? Jam 6-an gitu deh kayaknya. Kayaknya ini deh kamu. Man, tapi di sini lo sendirian. Ih, tapi padahal waktu itu jelas-jelas gue ngobrol sama si Hana dan Hana minta tolong ke gue buat cari dia. Oh, apa jangan dia minta tolong ke lo sebenarnya? Ya, terus gue harus apa dong? Gua dengar-dengar sih orang-orang belum pada tahu ya motif bunuh dirinya si Hana nih. Ya, lagian gini ya, kalau seandainya emang gue mau bantu dia, ya gue harus cari informasinya di mana. Lu tahu nggak di ruang server tuh ada data-data soal kampus kita, terutama mahasiswa yang pernah kena kasus. Yaudah yuk, sekarang kita ke ruang server aja. Takutnya kalau enggak lo digentayangin, Man. Ih, jangan bercanda coba. Yaudah deh, lo berdua bantuin gue. Iya, ntar gua ambil laptop dulu ya. Yuk. Ini aman nggak? Sih dong, gua ambil laptopnya. Cepetan. Iya, sabar. Lalu juga masuk kita. Bisa nggak? Bisa, bentar. Sudah. Database ini ada dokumen rahasia nih. Seperti gua belum terima. Pakai kunci segala nih. Gimana ya? Lo bisa nggak? Bisa sih, bentar ya. Nah, ini nih. Ini dia Hana yang kemarin gue ketemu. Lu serius ketemu Hana ini? Berarti beneran Hana yang ini. Nih, coba kalian lihat komen-komennya. Kok bisa ya si Hana dibully sampai separah ini? Padahal dengar-dengar si Hana itu udah orangnya pinter, famous lagi. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Kita harus cari tahu tentang si Hana ini. Bentar, ini ada satu file video sih. Kayaknya ya, ini video bunuh dirinya si Hana. Semoga. Coba ya. Gila, beneran video bunuh diri dong. Sakit sih. Tapi kalian dengar gak sih ada suara ketikan? Dengarnya? Gak ada suara apa-apa dah dari tadi. Ih, masa sih? Iya, gak ada suara apa-apa. Ih, takut. Ini ada kunci. Kunci apa ya? Tapi itu tulisannya. Apa itu jangan-jangan kunci locker? Apa iya ini kunci locker? Nah, cobain aja locker, siapa tau bener kan? Ini belakangnya ada angka 3-nya juga sih. Oh, 3 ya? Ini ada 33. Itu 43. 53. Coba kan? Coba ya. Gak bisa tuh jangan sok sih. Coba yang ini 83. Pelan-pelan, awas kakinya rusak. Bisa? Bisa. Wah, ada buku. Oh, kayaknya ini buku diary deh. Bisa jadi. Coba buka lagi. Januari 2018. Dear Diary, hari ini literasi aku debut. Hey, username-nya Another Half of Hana. And I hope akan banyak kisah yang ditulis di sana. Oh, ini
ada nama akun Twitter, coba deh gue cari. Nah, gue coba nge-follow akun IG-nya dia yang tadi sih. Ada sih, tapi di private. Gue coba follow aja lah, siapa tahu tiba-tiba kasih cincin kan. BTW gue udah ketemu. Tapi gila, banyak banget akun yang nge-tag dia terus nge-hate speech dia. Coba ini salah satunya. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Awalnya kenapa sih kok bener kayak gitu? Masa gue dapet notif nih? Akun gue udah cici beneran dong. Yang bener sih. Iya beneran ya, lu lihat dah nih. Nih. Gila, komennya sadis bener coba. Tapi kenapa ya dia bisa sampai di hate segininya? BTW kita udah selesai loh baca diarinya. Iya. Tapi kok ini malah cuma ada sobekan kertas gini ya? Ma, coba lu ingat lagi. Apa aja yang diomongin ke lo? Dia cuma ngomong ke gue, intinya dia minta gue cari dia, itu doang. Apa jangan-jangan si Hana tuh pengen lu ketemu lagi sama si Hana di tempat lu pertama kali ketemu? Berarti di perpus. Gitu ya sekarang. Lu inget gak ambil bukunya di sebelah mana? Ingat sih. Lah, ini ada woi bukunya. Jadi cepet ambil. Ada juga tuh. Dear Diary. 3 Januari 2018. Dear Diary. Hari ini akhirnya aku ngelepas status single aku. Yay! I have a boyfriend. Well, dia famous banget di kampus. Gak ada yang gak tahu dia. He is Jason. Dia jago banget basketnya. Punya banyak fans. Pinter. Dan dia juga perhatian banget ke aku. And you know what? He takes my first kiss. 8 Januari 2018. Dear Diary. Aku nggak tahu apakah aku harus senang atau enggak. Tapi nggak semua cewek tuh polos kan ya sampai nikah. I really love Jason, and so did he. Normal kan untuk orang yang saling mencintai melakukan itu? Awalnya aku ragu banget, tapi Aku takut, San. Tenang aja, Nah. Aku gak akan ninggalin kamu kok. I really love you, Nah. Lagi pula, kita kan selamanya bersama kan? Jadi, gak ada bedanya kalau kita ngelakuin itu sekarang atau nanti. ini bukan apa-apa karena aku dan Jason akan selamanya bersama kan? 20 Januari 2018. Dear Diary. Sekarang aku tahu kekurangan Jason. Jason itu selalu mau diutamain, posesif, kasar. Jujur aja, aku mulai muak karena tiap hari berantem terus. Tapi aku gimana kalau kita sampai putus? Kita nggak mungkin putus. 22 Januari 2018. Dear Diary. Aku bener-bener nggak nyangka kalau ternyata Jason. Ini apa maksudnya? Apanya yang apa sih? Ini video kita, Song. Kenapa kamu merekam ini tanpa persetujuan aku? Ya kan normal aja, Nah. Namanya juga pasangan. Nanti
nanti kalau aku lagi kangen sama kamu, ya aku tinggal nonton video ini. Tapi kamu rekam ini tanpa persetujuan aku, ini namanya kriminal. Kriminal apanya? Lu jangan merasa sok spesial deh sampai ngomong senangnya ke gua. Kamu kapan mau berhenti seenaknya terus kayak gini? Alah, bacot. Aku gak nyangka ternyata kamu kasar banget. Aku mau kita putus. Oke, nggak masalah. Gue juga gak butuh cewek kayak lu. Sejak saat itu, kehidupanku berubah drastis. Jason yang kupikir adalah masa depanku, Jason yang kupikir adalah teman hidupku, membuatku hancur. Ya, video kami disebar oleh Jason. Seketika, duniaku runtuh. Semua orang melihatku dengan cara yang berbeda. Aku dikucilkan. Aku dirundung. Bahkan media sosialku diserang habis-habisan. Aku udah gak tahan lagi sama semua ini. Maka pilihan yang kuambil adalah mengakhiri hidupku. Literasi digital menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki masyarakat. Kemampuan ini menjadi modal masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam hal buruk karena informasi yang tidak terkendali. Kemampuan ini adalah kemampuan menyeimbangkan kemampuan teknis dengan kemampuan memilah informasi yang penting untuk pengembangan diri. Memilih informasi juga harus diuji melalui penerapan nilai-nilai yang ada dalam kepribadian bangsa. Cyberbully, penyebaran hoaks, hate speech, pornografi, merupakan contoh dari kurangnya kesadaran akan literasi digital dan bentuk ketidakpedulian terhadap sesama. Bercanda yang berlebihan, ujaran kebencian, dapat memberi dampak yang sangat serius kepada korban. Pembuli mungkin dapat hidup dengan tenang, tapi korban harus selalu hidup dibayang-bayangi oleh trauma. Rasa puas pembuli tidak sebanding dengan kerusakan mental yang dialami oleh korban. Di sini masyarakat harus sadar bahwa komunikasi dalam ruang virtual itu harus didasarkan pada keinginan untuk memperlakukan sama dengan penuh hormat, kesetaraan, dan keadilan. Ketiga hal tersebut harus menjadi panutan masyarakat dalam menjalankan aktivitas di dunia digital.